Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya Fajar Agustiawan dan teman saya Saiful Bahri akan menjelaskan materi bab 3, yaitu tentang penentuan kegiatan ekonomi. Di penentuan kegiatan ekonomi itu ada pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Jadi di sini hal yang akan diterangkan itu tentang pandangan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Aspek yang diterangkan meliputi aliran-aliran pendapatan dalam perekonomian. Yang kedua itu penentuan suku bunga, dan yang ketiga itu penentuan tingkat upah, dan yang keempat ada penentuan tingkat kegiatan perekonomian. Jadi itu yang diterangkan menurut ahli-ahli ekonomi. Dan selanjutnya itu ada kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Jadi pandangan Keynes itu mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi, dan yang terakhir itu ada pandangan modern mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Jadi pandangan modern itu pandangan modern mengenai penentuan tingkat ekonomi itu seperti pantauan masa kini. Jadi di bab ini bertujuan untuk menunjukkan perbedaan pendapat di antara ahli-ahli ekonomi. Dan pandangan ini didasarkan dua keyakinan yang berikut, ada dua. Yang pertama itu adalah fleksibilitas suku bunga dan tingkat harga. Dan yang kedua itu ada fleksibilitas tingkat upah, mewujudkan keadaan di mana permintaan dan penawaran tenaga kerja mencapai keseimbangan. Dan selanjutnya ada pandangan ekonomi klasik. Seperti telah dinyatakan dalam pendahuluan dari bab ini, menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian itu tidak terdapat kekurangan permintaan. Apabila ada produsen menaikkan produksi mereka atau mencapaikan jenis-jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian akan selalu terdapat permintaan terhadap barang-barang itu. Dan keyakinan ahli-ahli ekonomi itu bahwa penawaran akan selalu mencapai permintaan dapat dengan jelas dilihat dari pandangan seseorang ahli ekonomi klasik bangsa Perancis yang mengatakan penawaran menciptakan sendiri permintaan terhadapnya, atau supply creates its own demand. Menurut pendapatnya, dalam setiap perekonomian jarang sekali terjadi masalah kelebihan produksi. Dan di sini pun ada corak kegiatan ekonomi subsisten. Kebenaran pendapatan ini tidak dapat disangkal dalam suatu perekonomian yang terdiri dari dua sektor, di mana penerima-penerima pendapatan tidak menabung, dan para pengusaha tidak menanam modal. Dalam masyarakat yang seperti itu, sirkulasi aliran pendapatan adalah seperti yang digambarkan dalam gambar di atas. Dan untuk menghasilkan barang dan jasa, sektor perusahaan harus menggunakan faktor-faktor produksi. Jadi kita itu harus mempunyai faktor-faktor produksi seperti telah dimaklumi seluruh faktor produksi itu berasal dari faktor rumah tangga. Oleh sebab itu keseluruhan pendapat diterima oleh faktor-faktor produksi, yaitu gaji dan upah yang diterima tenaga kerja. Dan penentuan suku bangsa. Mengapakah ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan bahwa perubahan-perubahan yang dapat dengan mudah berlaku ke atas suku bangsa akan menjamin terciptanya kesamaan di antaranya jumlah tabungan yang disediakan rumah tangga dan jumlah investasi yang akan dilakukan oleh pengusaha. Menurut pendapat mereka, keadaan seperti itu terjadi karena suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Dalam perubahan
suku dalam dalam perubahan setiap perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan perubahan pula. Selanjutnya ada faktor yang menentukan suku bunga. Sumber datar dalam jumlah permintaan dana untuk investasi dan tabungan dan sumbu tegak menunjukkan suku bangsa. Kurva 1 menunjukkan permintaan para pengusaha terhadap tabungan rumah tangga atau keinginan pengusaha melakukan investasi pada berbagai suku bunga. Dan selanjutnya ada penyesuaian dalam pasar modal. Apabila keadaan yang terjadi adalah berbeda daripada keadaan keseimbangan, penyesuaian akan terus-menerus berlangsung dalam pasar modal sehingga tercapai keadaan keseimbangan. Seperti yang telah diterangkan di atas, apabila suku bunga lebih dari jumlah yang diinvestasi para pengusaha. Selanjutnya, fleksibilitas suku bunga dan kegiatan ekonomi. Perekonomian melakukan kegiatan memproduksi sehingga mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang sangat penuh. Sebagai akibatnya, aliran pendapat sektor rumah tangga adalah pendapatan penggunaan tenaga kerja yang sangat penuh. Keadaan pasar modal pada mulanya adalah bersifat keinginan melalui investasi dan meminjam. Dan yang selanjutnya ada fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi. Ini fleksibilitas upah dan kegiatan-kegiatan yang ada di ekonomi. Keyakinan oleh ahli-ahli ekonomi klasik pada bahwasannya perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang berdasarkan pula kepada suatu keyakinan lain, yaitu apabila tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pula kepada keyakinan terjadi pengangguran, mekanisme pemasaran menciptakan penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Oleh karenanya pengangguran bukanlah suatu keadaan yang selalu terjadi dalam perekonomian. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para pengangguran akan bersedia bekerja tingkat upah yang rendah dari yang berlaku di pasar. Di dalam analisis, mereka ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan para pengusaha akan selalu mencari keuntungan yang maksimum, dan yang kedua, keuntungan maksimum akan mencapai pada keadaan di mana upah adalah sama dengan produksi fisik marginal. Dan ada kelemahan pandangan klasik. Telah dinyatakan dalam bab 1 teori makroekonomi berkembang setelah Keynes menunjukkan kelemahan-kelemahan pandangan ahli ekonomi klasik mengenai penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Sebagai alternatif, Keynes mengemukakan suatu pandangan lain mengenai proses penentuan tingkat ekonomi dalam suatu negara. Dalam teori Keynes ditunjukkan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidak selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh. Menurut Keynes, yang sebaliknya selalu berlaku, yaitu perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran tenaga jarang berlaku. Kenyataan di berbagai negara menyokong pandangan Keynes tersebut. Dan selanjutnya itu ada penentuan tabungan dan investasi pandangan Keynes. Keynes tidak sependapat dengan pandangan ahli-ahli ekonomi klasik yang menyatakan bahwa tingkat tabungan maupun investasi sepenuhnya ditentukan oleh suku bunga. Dan perubahan dalam suku bunga akan menyebabkan tabungan yang tercipta pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan sama dengan investasi dilakukan oleh para pengusaha. Perbedaan pandangan mengenai penentuan tabungan. Di situ ada perbedaan pendapat klasik dan Keynes mengenai penentuan tabungan dalam masyarakat dapat lebih jelas menggunakan dan
Ini dia pandangan klasik. Seperti telah diterangkan menurut ahli-ahli ekonomi klasik, jumlah tabungan ditentukan oleh suku bunga. Oleh karena itu, perekonomian selalu mencapai penggunaan tenaga kerja penuh. Jumlah tabungan yang diwujudkan adalah jumlah tabungan yang ketika perekonomian menjadi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Selanjutnya, implikasi dari perbedaan pendapat. Untuk menerangkan implikasi perbedaan pendapat pandangan klasik dan Keynes mengenai penentuan suku bunga terhadap penentuan kegiatan ekonomi, misalnya perekonomian mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh dan pandangan nasional sebesar YF pangkat 2, maka menurut Keynes tabungan adalah SF pangkat 2. Ini berarti pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, jumlah tabungan adalah tetap sebanyak SF. Jumlah ini tidak dapat mengalami perubahan walaupun terjadi kenaikan ataupun penurunan yang besar dalam suku bunga. Selanjutnya itu ada penentuan suku bunga menurut pandangan Keynes. Keynes juga mengkritik pandangan klasik mengenai menentukan suku bunga. Dalam teori keuangan modern yang dikembangkan oleh Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dan sistem perbankan adalah institusi yang akan menentukan besarnya penawaran uang pada suatu waktu tertentu. Sedangkan permintaan uang ditentukan oleh keinginan syarat yang memegang. Bagaimana kedua faktor tersebut menentukan suku bunga? Tingkat upah dan kegiatan ekonomi. Seperti yang diterangkan dalam analisis klasik, diyakini tingkat upah dalam mengalami perubahan-perubahan dan merupakan faktor lain yang menjamin tercapainya tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh. Jadi kalau dibandingkan menurut ahli ekonomi klasik, itu kenyataan yang sebenarnya wujud dalam perekonomian modern akan dapat dilihat menurut tingkah upah tidak mudah mengalami penurunan. Dan penentuan kegiatan ekonomi menurut pandangan Keynes. Pandangan Keynes menjadi terkenal bukan karena kritik-kritik pandangan ahli ekonomi klasik mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi negara. Ia dianggap sebagai salah satu ahli ekonomi yang terkemuka dalam sejarah pemikiran ekonomi, karena Keynes menciptakan pula suatu pendekatan baru dalam analisis ekonomi, yaitu menganalisis kegiatan-kegiatan yang dilakukan perekonomian sebagai suatu keseluruhan. Dan di sini ada peranan permintaan agregat dalam kegiatan ekonomi. Analis Keynes menunjukkan tentang pentingnya peranan dari pengeluaran agregat ke atas jumlah barang dan jasa yang akan diproduksi oleh sektor perusahaan di dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Berarti analis Keynes lebih menjadi memperhatikan aspek permintaan, yaitu menganalisis mengenai peranan dan permintaan sebagai golongan masyarakat di dalamnya menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai oleh sesuatu perekonomian. Pada hakikatnya, analis itu berpendapat bahwa tingkat kegiatan ekonomi negara ditentukan oleh besarnya permintaan efektif, yaitu permintaan yang disertai kemampuan untuk barang dan jasa yang diminta tersebut yang wujud dalam perekonomian. Dan di sini juga ada penentu perbelanjaan agregat. Dalam bab selanjutnya secara lebih mendalam akan membahas tentang komponen-komponen dari permintaan agregat dan faktor-faktor menentukan besarnya komponen dari permintaan agregat tersebut. Maka dalam uraian ini cukuplah apabila secara ringkas kegiatan dalam perekonomian dalam analisisnya Keynes membagikan permintaan agregat kepada dua pengeluaran. Yang pertama itu
pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga dan penanaman modal oleh para pengusaha. Dalam analisis makroekonomi, pemerintah dan ekspor, dengan demikian pengeluaran agregat dibedakan kepada 4 komponen: konsumsi rumah tangga, investasi rumah, pengeluaran pemerintahan, dan ekspor. Selanjutnya yang akan kita bahas, pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh seluruh rumah tangga dalam perekonomian tergantung kepada pendapatan yang diterima oleh mereka. Makin besar pendapatan mereka, makin besar pengeluaran konsumsi mereka. Dan selanjutnya ada juga investasi atau penanaman modal. Bisa juga disebut penanaman modal. Penanaman modal oleh para pengusaha ditentukan oleh 2 faktor. Faktor efisien marginal modal dan suku bunga. Efisien marginal modal mengembangkan tingkat pengembangan modal yang diperoleh dari kegiatan investasi dilakukan perekonomian. Jadi juga ada pengeluaran pemerintahan. Pemerintah bukan saja berfungsi untuk mengatur kegiatan-kegiatan perekonomian masyarakat, tetapi juga pemerintah mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dan perekonomian. Di satu pihak, kegiatan pemerintah melalui pemungutan pajak akan mengurangi perbelanjaan agregat, akan tetapi pajak tersebut akan dibelanjakan oleh pemerintah. Langkah tersebut meninggalkan pengeluaran agregat. Dan selanjutnya juga ada ekspor ke pasar dunia. Ahli ekonomi telah menunjukkan berbagai kebaikan hubungan ekonomi dengan antara Indonesia dan luar negeri, terutama kegiatan mengekspor dan mengimpor, keluar masuknya barang. Ahli ekonomi klasik telah lama menunjukkan bahwa ekspor dapat memperluas pasar. Contohnya sumbangan ekspor karet dan minyak mentah kepada ekonomi Indonesia, dan memungkinkan negara yang mengekspor memperoleh dana untuk mengimpor barang lain, termasuk barang modal yang mengembangkan perekonomian tersebut lebih lanjut. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Saiful Bahri, NIM 2014395 dari jurusan Asuransi Syariah semester 3 kelas C. Di sini saya akan melanjutkan mengenai pemaparan materi dari bab 3 mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Mungkin langsung saja. Di sini saya akan memaparkan dari penentuan kegiatan perekonomian negara. Jadi, untuk lebih memahami pandangan Keynes mengenai penentuan kegiatan ekonomi suatu negara, dalam bagian ini akan diterangkan suatu contoh hipotetis mengenai penentuan tingkat kegiatan suatu perekonomian. Dengan menggunakan suatu contoh angka terlebih dahulu, akan digambarkan hubungan di antara tingkat produksi sektor perusahaan dengan tingkat pengeluaran agregat yang akan dilakukan pada setiap tingkat produksi. Melalui hubungan ini, dapatlah ditunjukkan dan ditentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai dan pendapatan nasional yang diwujudkan. Berdasarkan contoh angka ini secara grafik akan diterangkan bagaimana tingkat kegiatan perekonomian negara ditentukan. Jadi di dalam buku, mungkin yang sudah punya bukunya bisa dilihat, itu ada di halaman 88 ya. Ada di dalam tabel 3.1. Jadi contoh angkanya itu ditunjukkan di situ di huruf I, keinginan sektor perusahaan dalam memproduksikan barang dan jasa. Dan 2I, jumlah pengeluaran agregat yang meliputi konsumsi rumah tangga, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor yang dilakukan dalam perekonomian. Kolom pertama menggambarkan beberapa alternatif dari tingkat produksi yang ingin dicapai sektor perusahaan. Pada waktu yang sama, data tersebut menunjukkan pendapatan nasional yang akan dicapai, tingkat produksi yang sebenarnya akan dicapai, dan pendapatan nasional akan diwujudkan. Tergantung kepada pengeluaran agregat yang dilakukan
dalam perekonomian. Nilai pengeluaran agregat yang akan tercapai pada berbagai tingkat produksi nasional ditunjukkan dalam kolom kedua. Data tersebut menunjukkan keseluruhan pengeluaran. Nah, tabel tersebut itu dapat dilihat pada halaman 88 pada tabel 3.1. Ada di situ pengeluaran agregat dan penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Ya, baik, saya lanjutkan. Yang akan dilakukan dalam perekonomian, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa makin tinggi pendapatan nasional, makin banyak pengeluaran agregat yang akan dilakukan. Hal ini terutama disebabkan oleh sifat konsumsi rumah tangga, yaitu semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak konsumsi rumah tangga. Sebagai akibatnya, semakin tinggi pendapatan nasional, semakin meningkat jumlah pengeluaran agregat. Untuk memahami proses penentuan tingkat kegiatan perekonomian, bandingkan data pada kolom pertama dan kedua terlebih dahulu. Perhatikan keadaan. Jadi terlebih dahulu, kawan-kawan ini perhatikan keadaan yang berlaku apabila pendapatan nasional adalah 300 triliun rupiah atau kurang. Angka dalam tabel 3.1 itu menunjukkan pengeluaran agregat melebihi pendapatan nasional. Berarti yang diproduksi sektor perusahaan tidak mencukupi. Lebih banyak barang dan jasa yang harus diproduksi untuk memenuhi kelebihan pengeluaran agregat. Maka kegiatan ekonomi negara akan mengalami ekspansi. Keadaan yang sebaliknya akan berlaku apabila pendapatan nasional melebihi 400 triliun rupiah. Apabila pendapatan nasional adalah 500 triliun atau 600 triliun rupiah, pengeluaran agregat adalah lebih rendah dari pendapatan nasional. Keadaan ini berarti sebagian barang yang diproduksi sektor perusahaan tidak dapat dijual. Perusahaan-perusahaan akan mengurangi kegiatan dan kontraksi dalam kegiatan ekonomi akan berlaku. Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa keseimbangan dalam kegiatan perekonomian negara akan tercapai apabila itu ada pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional sendiri itu adalah sama dengan pengeluaran agregat. Keseimbangan tersebut dapat dicapai pada pendapatan nasional sebesar 400 triliun rupiah. Pada tingkat pendapatan nasional ini, keinginan perekonomian untuk membeli barang adalah sama dengan keinginan perusahaan untuk memproduksi barang. Nah, gambaran secara grafiknya berdasarkan pada angka-angka dalam tabel 3.1 itu, nanti akan ada lagi grafik di halaman 89. Kawan-kawan bisa lihat saja dalam bukunya. Itu ditujukan pengeluaran agregat pada berbagai tingkat pendapatan nasional. Pengeluaran agregat tersebut digambarkan oleh kurva AE. Di sebelah kiri titik E, kurva AE berada di atas garis Y sama dengan AE. Keadaan tersebut menggambarkan bahwa pengeluaran agregat melebihi pendapatan nasional. Contoh grafiknya itu ada di gambar titik 3.8 di keseimbangan kegiatan perekonomian di halaman 89. Nah, apabila pendapatan nasional 200 triliun rupiah akan terdapat kelebihan pengeluaran agregat sebanyak AB atau 500 triliun rupiah. Itu bisa dilihat pada tabel 3.1 pada halaman 88. Pengeluaran agregat yang melebihi pendapatan nasional akan menimbulkan ekspansi dalam kegiatan keseluruhan perekonomian. Ekspansi akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Di sebelah kanan titik E, kurva AE berada di bawah garis Y, itu sama dengan AE. Berarti pengeluaran agregat kurang dari pendapatan nasional. Sebagai contohnya, pada pendapatan nasional sebanyak 600 triliun rupiah. Kekurangan pengeluaran agregat adalah sebanyak CD atau sebesar 50 triliun rupiah. Keadaan ini berarti stok barang dalam perusahaan terlalu tinggi dan sebagai akibatnya kontraksi dalam kegiatan ekonomi akan berlaku. Pendapatan nasional menurun dan pengangguran bertambah. Perekonomian negara mencapai keseimbangan apabila pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional dan keadaan ini dicapai di titik E.
yaitu pada pendapatan nasional sebanyak 400 triliun rupiah. Keseimbangan ini menentukan tingkat pendapatan nasional yang akan dihasilkan sektor perusahaan dan tingkat kesempatan kerja yang akan dicapai. Untuk poin selanjutnya itu ada pendekatan terkini dalam penentuan kegiatan perekonomian. Jadi yang pertama berlaku dalam ciri kegiatan ekonomi di negara-negara maju. Sedangkan perubahan kedua berlaku dalam analisis ekonomi yang berkembang semenjak zamannya Keynes. Analisis yang berhubungan dengan kegiatan keseluruhan ekonomi selalu dikaitkan dengan kenyataan dan perkembangan yang wujud dalam masyarakat. Perubahan ciri kegiatan ekonomi di negara maju semenjak akhir Perang Dunia Kedua sangat mempengaruhi perkembangan analisis makroekonomi semenjak periode tersebut. Untuk memahami bagaimana keadaan perekonomian di negara maju mempengaruhi perkembangan analisis makroekonomi, uraian dalam bagian ini akan membahas empat sebagai berikut. Yang pertama itu ada perkembangan ekonomi negara maju semenjak akhir Perang Dunia Kedua. Kedua itu perkembangan analisis makroekonomi. Yang ketiga ada pendekatan baru dalam menunjukkan penentuan kegiatan perekonomian. Dan yang keempat ada analisis makroekonomi dalam jangka panjang. Dan poin selanjutnya itu ada perkembangan ekonomi di negara maju. Dalam bagian pertama, abad yang lalu, di negara-negara maju, terutama negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, berlaku kekacauan sosial, politik, dan ekonomi yang sangat mempengaruhi taraf kemakmuran masyarakatnya. Perang Dunia Pertama, itu ada pengambil alihan pemerintah di Rusia oleh kaum komunis dan dampak The Great Depression yang bermula di Amerika Serikat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang teguh tidak dapat diwujudkan dan tingkat pengangguran yang dihadapi sangat serius. Keadaan ini merupakan salah satu faktor yang mendorong Keynes mengembangkan teorinya yang mencoba menerangkan sebab-sebabnya pengangguran yang serius dapat berlaku secara berkepanjangan dalam setiap perekonomian. Sejarah perkembangan ekonomi Amerika Serikat menunjukkan bahwa pengangguran yang tinggi yang dialami semenjak zaman depresi pada akhir tahun 1920-an itu baru dapat teratasi pada permulaan Perang Dunia Kedua, yaitu 10 tahun sesudah depresi itu bermula. Nah, masa-masa sesudah Perang Dunia Kedua merupakan lembaran baru dalam perkembangan ekonomi di negara maju. Pada akhir masa tersebut, walaupun Inggris dan Amerika Serikat telah kemakmuran yang telah dapat menghancurkan Jerman dan Jepang, tetapi perekonomiannya belumlah pada tingkat kemakmuran yang diharapkan. Sedangkan negara-negara yang secara langsung terjerumus dalam peperangan Jepang dan negara-negara Eropa mengalami kehancuran dari segi fasilitas fisik, kegiatan memproduksi, pengangguran menjadi sangat serius, dan tingkat kemakmuran itu merosot. Akan tetapi, itu semua dilatar belakangi oleh kehancuran ekonomi tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang berlaku di negara-negara maju sudah akhir Perang Dunia Kedua adalah jauh lebih pesat dari dalam periode sebelum itu. Nah, pertumbuhan ekonomi yang menjadi semakin pesat di Inggris dan Amerika Serikat sebagai akibat keperluan memproduksi alat-alat perang pada waktu Perang Dunia Kedua dapat terus dipertahankan sesudah masa perang. Tingkat pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkepanjangan dan mampu mengatasi masalah pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh negara-negara Eropa dan Jepang semenjak akhir perang tersebut lebih impresif lagi dalam periode 2 dekade, yaitu sehingga ke tahun 1960-an negara-negara Eropa dan Jepang mengalami pertumbuhan yang sangat impresif dan menyebabkan bukan saja kegiatan ekonomi yang mengalami kehancuran dapat dipulihkan, tetapi juga kegiatan-kegiatan baru dapat dikembangkan sehingga mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Melipat gandakan tingkat kemakmuran masyarakat dan mengatasi masalah pengangguran. Mencapai tingkat kesempatan kerja penuh merupakan keadaan yang lebih sering diwujudkan dibandingkan keadaan di masa sebelum perang.
Semenjak permulaan tahun 1960-an, masalah utama yang dihadapi perekonomian negara maju sudah sangat berubah coraknya, yaitu dari bentuk mengatasi masalah pengangguran, masalah inflasi, dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dalam jangka panjang. Nah, persoalan yang dinyatakan dalam dan tidak banyak diperhatikan dalam analisis Keynes. Untuk poin selanjutnya itu ada perkembangan analisis makroekonomi. Bersamaan dengan perkembangan ekonomi yang sangat berbeda di masa sesudah Perang Dunia Kedua dengan keadaan ekonomi sebelumnya, segolongan ahli-ahli ekonomi mulai memperhatikan kembali isu-isu yang menjadi sumber perbedaan pandangan di antara golongan klasik dan Keynesian. Pemikiran-pemikiran baru dalam isu-isu yang diperdebatkan oleh golongan klasik analisis makroekonomi yang kemudian ditanggapi oleh ahli-ahli sesudahnya. Dalam garis besarnya, perkembangan analisis makroekonomi yang dikemukakan sesudah masa golongan Keynesian dapat dibedakan kepada 4 pemikiran, yaitu moneteris, klasik baru atau golongan ekspektasi rasional, segi penawaran, dan Keynes baru. Nah, golongan monetaris itu adalah golongan monetaris itu golongan ini dipelopori oleh Milton Friedman yang lama mengembangkan karirnya di Universitas Chicago. Pada dasarnya, Friedman mengkritik pandangan Keynes dalam hal-hal berikut. Hal yang pertama, Friedman yakin setiap pasar itu bebas, cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi dan mampu menyebabkan perekonomian selalu beroperasi pada kesempatan kerja penuh. Oleh karena itu, Friedman tidak menyokong campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang kedua, Friedman menunjukkan peranan penawaran uang dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi. Perubahan penawaran uang sangat penting, artinya dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi dan tingkat harga. Friedman mengkritik pandangan Keynes yang sangat menekankan kepada peranan pengeluaran agregat dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang ketiga, yaitu mengenai bentuk kebijakan pemerintah apabila diperlukan. Friedman lebih menyukai kebijakan pemerintah yang berbentuk kebijakan moneter. Menurut Friedman, kebijakan fiskal itu yang ditekankan golongan Keynesian, tidak terlalu besar efeknya dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian. Yang selanjutnya itu ada golongan ekspektasi rasional atau klasik baru. Pandangan golongan ini didasarkan kepada kedua pemisalan penting. Pemisalan penting yang pertama yaitu teori ini menganggap bahwa pelaku kegiatan ekonomi bertindak rasional, mengetahui seluk-beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Mereka juga dapat meramalkan keadaan-keadaan yang berlaku di masa depan. Selanjutnya, dengan pemikiran yang rasional, mereka dapat menentukan reaksi terbaik terhadap perubahan yang diramalkan akan berlaku. Akibat dari pemisalan ini, teori ekspektasi rasional mengembangkan analisisnya berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori makroekonomi, yang juga bertitik tolak dari anggapan bahwa pembeli, produsen, dan pemilik faktor ekonomi bertindak secara rasional dalam menjalankan kegiatannya. Pemisalan yang kedua itu adalah sesuai dengan pendapatan ahli ekonomi klasik dan merupakan salah satu alasan yang menyebabkan teori ini dinamakan New Classic Economics. Teori ekspektasi rasional pendapatan bahwa semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan membuat penyesuaian ke atas perubahan yang berlaku. Nah, dengan demikian, menurut pendapat teori ekspektasi rasional ini, tingkat harga dan tingkat upah dapat dengan mudah mengalami perubahan. Kekurangan penawaran barang akan menaikkan harga dan kelebihan penawaran mengakibatkan harga turun. Buruh yang berlebihan akan menurunkan upah. Sebaliknya, kekurangan buruh akan menaikkan upah mereka.
Semua pasar bersifat persaingan sempurna dan informasi yang lengkap akan diketahui oleh semua pelaku kegiatan ekonomi di berbagai pasar. Nah, akibat dari itu semua, dari keyakinan yang kedua ini dalam teori ekspektasi rasional, diyakini bahwa perekonomian selalu beroperasi pada tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan kebijakan diskresioner pemerintah atau kebijakan fiskal maupun moneter tidak akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Maka dari sebab itu, teori ekspektasi nasional berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu mengambil sesuatu apapun tindakan apabila sesekali berlaku masalah pengangguran. Kegiatan ekonomi Karena masalah seperti itu timbul sebagai akibat kesalahan ekspektasi melalui kegiatan ekonomi mengenai kegiatan ekonomi yang akan terjadi di masa depan. Walau bagaimanapun, sistem mekanisme pasar akan membuat penyesuaian dan sendirinya mengembalikan kegiatan ekonomi ke tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Golongan klasik baru berkeyakinan pelaku kegiatan ekonomi jarang melakukan kesalahan dalam ekspektasinya mengenai keadaan masa depan. Oleh sebab itu, pada umumnya perekonomian akan selalu beroperasi pada tingkat penggunaan tenaga penuh, sehingga pengangguran yang ada merupakan pengangguran yang bersifat sukarela, bukan karena keterpaksaan dan bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan. Untuk selanjutnya itu ada ekonomi dari segi penawaran. Walaupun perkembangan pada waktu yang bersamaan dengan teori ekspektasi rasional atau ekonomi segi penawaran atau bisa disebut itu supply side economics dikembangkan oleh ekonomi yang berbeda. Pandangan yang mengembangkan pemikiran mengenai segi penawaran datangnya bukan dari kalangan akademisi, tetapi oleh penasihat ekonomi dalam pemerintah Ronald Reagan. Yang pada saat itu Ronald Reagan itu terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1980. Munculnya pemikiran ekonomi segi penawaran didorong oleh dua perkembangan penting yang berlaku dalam tahun 1970-an dan permulaan tahun 1980-an. Faktor pertama adalah berlakunya stagflasi di dalam tahun 1970-an di berbagai perekonomian negara industri. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, kebijakan fiskal dan moneter mampu untuk mengatasi masalahnya. Faktor yang kedua adalah terpilihnya Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia adalah kandidat dari Partai Republikan yang terkenal konservatif dan tidak menyukai campur tangan pemerintah yang berlebih-lebihan dalam perekonomian. Kedua-dua faktor ini menyebabkan penasehat dan perumus kebijakan ekonomi dalam pemerintahan Reagan itu menumpukan perhatian yang lebih banyak kepada mempengaruhi segi penawaran dalam merumuskan kebijakan ekonomi dalam penawaran dalam merumuskan ekonomi dalam mereka. Sehingga dalam kebijakan fiskal dan moneter yang selalu dijalankan ahli-ahli ekonomi golongan Keynesian, pengangguran dicoba diatasi dengan menjalankan kebijakan moneter dan fiskal yang bersifat ekspansif. Dalam keadaan stagflasi, kebijakan seperti itu untuk menambah penggunaan tenaga kerja akan diikuti oleh inflasi yang semakin cepat jalannya. Untuk menghindari berlakunya inflasi tersebut, ahli-ahli ekonomi segi penawaran mengusulkan beberapa kebijakan yang pada hakikatnya akan mempengaruhi efisiensi berbagai perusahaan. Tindakan seperti itu menurut pendapat mereka akan meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan pendapatan nasional dan pada waktu yang sama mengatasi inflasi. Pada dasarnya, kebijakan-kebijakan ekonomi segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan, sehingga kegiatan ekonomi dapat ditingkatkan. Pendapatan nasional real dan kesepakatan kerja bertambah dan tingkat harga distabilkan. Untuk mencapai tujuan ini, kebijakan ekonomi segi penawaran berusaha mewujudkan keadaan berikut.
Yang pertama itu ada para pekerja akan bekerja lebih giat dan lebih efisien. Efisiensi kegiatan usaha dapat ditingkatkan dan biaya produksi dikurangi, mengembangkan peranan pihak swasta dan mendorong lebih banyak persaingan. Nah, tujuan-tujuan itu dicapai dengan cara mengurangi pengeluaran pemerintah, menurunkan tingkat pajak yang dipungut terutama pajak di golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Penswastaan perusahaan-perusahaan pemerintah yang tidak penting peranannya kepada masyarakat dan mendorong persaingan lebih sempurna di pasaran barang dan pasaran faktor. Untuk poin selanjutnya kan golongan Keynesian baru. Segolongan ahli ekonomi belum dapat menerima pandangan-pandangan yang mengkritik pemikiran Keynesian dan masih tetap yakin akan kesesuaian pandangan Keynes yang utama. Pemikir ekonomi yang masih tetap memberi sokongan kepada pandangan Keynesian digolongkan kepada madhab Keynesian baru. Nah, pada dasarnya mereka itu belum dapat menerima kritik golongan ekspektasi rasional yang berkeyakinan sistem pasaran adalah sempurna dan dapat dengan sendirinya membuat penyesuaian sehingga perekonomian cenderung akan mencapai kesempatan kerja penuh. Mereka menunjukkan kelemahan mekanisme dan pasaran barang dan pasaran faktor yang mengakibatkan penyimpangan yang berkepanjangan dari kesempatan kerja penuh mungkin berlaku. Mereka menunjukkan kemungkinan berlakunya kekakuan yang akan mempengaruhi efisiensi pasaran barang. Hal ini menyebabkan perubahan harga tidak terlalu fleksibel sehingga timbul kemungkinan berlakunya keadaan di mana pendapat kelebihan permintaan barang atau penawaran barang. Di pasaran, tenaga kerja masalah kekakuan keadaan di pasar yaitu upah tidak mudah berubah. Untuk menyeimbangkan pemerintah dan penawaran tenaga kerja, keadaannya lebih serius. Pertama-tama, mereka melihat bahwa pasaran tenaga kerja bukanlah pasaran persaingan sempurna. Lebih khusus lagi, mereka berpendapat apabila berlaku pengangguran yang serius dalam perekonomian, tingkat upah tidak akan dengan mudah mengalami penurunan untuk menyeimbangkan permintaan buruh dengan penawarannya. Dengan demikian, mekanisme pasar di pasaran tenaga kerja tidak sempurna dan tidak dapat menjamin tercapainya kerja penuh. Berdasarkan keyakinan mengenai ketidaksempurnaan pasar barang dan pasar faktor, mereka tetap berkeyakinan kebijakan pemerintah masih cukup diperlukan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi dan mengusahakan agar perekonomian tetap mencapai kesempatan kerja penuh. Tingkat harga dan keseimbangan pendapatan nasional. Pemikiran-pemikiran baru dalam analisis ekonomi secara makro seperti yang diterangkan dalam bagian sebelum ini telah menimbulkan perubahan penting dalam analisis penentuan keseimbangan pendapatan nasional, analisis keseimbangan Keynesian yang menunjukkan peranan pengeluaran agregat dalam menentukan tingkat-tingkat pendapatan nasional mempunyai dua kelemahan penting, yaitu analisis tersebut tidak memperhatikan efek perubahan tingkat harga terhadap keseimbangan pendapatan nasional. Dalam menentukan keseimbangan, analisis Keynesian tidak memperhatikan penawaran agregat, yaitu sikap para perusahaan dalam perekonomian dalam menghasilkan barang dan menjualnya ke pasar. Perkembangan analisis makroekonomi sesudah zamannya Keynes, di samping mengkritik pandangan Keynes, telah mengembangkan pula analisis keseimbangan pendapatan nasional yang memperbaiki kedua kelemahan tersebut. Dalam analisis itu digunakan kurva permintaan agregat atau biasa disebut dengan agregat demand atau kurva AD dan kurva penawaran agregat atau kurva supply atau kurva AS. Nah, poin selanjutnya itu ada pertumbuhan ekonomi. Perhatikan ahli-ahli ekonomi dalam persoalan pertumbuhan ekonomi telah lama berkembang. Akan tetapi sampai di mana persoalan tersebut diperhatikan. Berubah dari waktu ke waktu sebelum masa Adam Smith, berarti sebelum zamannya mazhab klasik. Isu mengenai bagaimana mewujudkan pertumbuhan ekonomi telah dimulai dibincangkan. Buku Adam Smith yang judulnya The Wealth of Nations banyak menguraikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi.
Sebelum penerbitan buku Keynes, Schumpeter, seorang ahli ekonomi dari Austria, sangat terkenal karena bukunya yang berjudul The Theory of Economic Development. Sesudah penerbitan buku Keynes, teori Harold Lemmer mengenai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang teguh melengkapi analisis Keynes. Nah, perhatian yang lebih besar mengenai pertumbuhan ekonomi mulai berlaku semenjak tahun 1950-an. Teori-teori yang berkembang merupakan lanjutan dari pendalaman terhadap pandangan klasik mengenai pertumbuhan ekonomi. Dalam uraian mengenai teori klasik telah ditunjukkan bahwa menurut pendapat mereka tingkat kegiatan ekonomi dalam atau yang selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh dan pendapatan nasional ditentukan oleh faktor produksi yang tersedia. Nah, untuk persamaannya itu Y sama dengan F dalam kurung K L R T. Seperti telah diterangkan, K adalah jumlah barang modal, L adalah jumlah tenaga kerja, R adalah kekayaan alam, sedangkan T adalah tingkat teknologi. Dalam tahun 1950-an, beberapa studi empirikal yang dipelopori oleh Solow telah menunjukkan peranan relatif berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Studi itu menyimpulkan bahwasanya perkembangan teknologi dan perkembangan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja yang sangat penting peranannya dalam mewujudkan ekonomi. Pandangan ini dapat diterangkan dengan menggunakan gambar 3.12. Itu ada pada halaman 99. Nah, dalam grafik kurva Y0 sama dengan F dalam kurung N dan Y1 sama dengan F dalam kurung N. Nah, adalah kurva fungsi produksi yang memisalkan hanya jumlah tenaga kerja yang mengalami perubahan, sedangkan faktor produksi lain dianggap tetap. Perubahan Y0 sama dengan F dalam kurung N dan Y1 sama dengan F dalam kurung N, menggambarkan efek perkembangan teknologi dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja ke atas fungsi produksi. Kedua fungsi produksi merupakan garis yang semakin landai, karena dimisalkan hubungan di antara tingkat produksi atau pendapatan nasional dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dipengaruhi oleh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Pada mulanya dimisalkan fungsi produksi adalah Y0 sama dengan F dalam kurung N dan jumlah tenaga kerja dalam perekonomian adalah N0. Dengan demikian pendapatan nasional real mencapai Y0. Oleh karena itu semua tenaga kerja digunakan. Pendapatan nasional real ini dapat dicapai pada kesempatan kerja penuh dan keseimbangan perekonomian ditunjukkan pada titik E0 sampai yaitu pada keadaan di mana AD0 berpotongan dengan SRAS0 dan pendapatan nasional real adalah Y0. Keseimbangan ini ditunjukkan dalam grafik B. Nah, sebagai akibatnya dari perkembangan teknologi, fungsi produksi akan berubah menjadi Y1 sama dengan F dalam kurung N. Dengan demikian, apabila tenaga kerja tetap sebanyak N0, maka pendapatan nasional real akan mencapai Y1. Apabila tingkat kesempatan kerja penuh tetap tercapai, keseimbangan dalam perekonomian akan berubah dari E0 menjadi E1 dan pendapatan nasional real berubah menjadi Y0 ke Y1. Gambaran ini menunjukkan walaupun jumlah tenaga kerja tetap besar, yaitu N0, tetapi kemajuan teknologi telah meningkatkan pendapatan nasional menjadi Y1. Perubahan ini menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan kemakmuran masyarakat telah berlaku. Nah, biasanya perkembangan teknologi dan perkembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat akan memakan waktu. Pada waktu yang sama, tenaga kerja akan bertambah, misalnya dari N0 menjadi N1. Penggunaan tenaga kerja N1 akan menambah produksi nasional real menjadi Y2. Apabila perekonomian masih tetap mencapai kesempatan kerja penuh, keseimbangan dalam perekonomian akan berubah dari E0 atau keseimbangan yang asal menjadi E2, keseimbangan yang berlaku sebagai akibat perkembangan teknologi, perkembangan kemampuan tenaga kerja, dan pertumbuhan jumlah tenaga kerja. Nah, dalam keadaan seperti ini, pertumbuhan ekonomi digambarkan oleh kenaikan pendapatan nasional real dari Y0 menjadi Y1.
pertambahan pendapatan nasional yang relatif besar tersebut Y0 menjadi Y1 atau Y2 tanpa diikuti oleh kenaikan jumlah penduduk yang pesat dan penambahan pendapatan per kapita dan relatif kemakmuran masyarakat. Nah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.